Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat geledek atau geledeker atau kawan geledek. Ya, saat ini saya sedang bersama salah satu rakyat yang ada di Labuan Haji, yang dimana tadi malam beliau terjun langsung untuk mencari buaya. Nah, jadi ini seputar informasi terkait buaya yang berkeliaran di pantai seputar Lombok Timur. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana tanggapan warga atau bagaimana cerita langsung dari masyarakat yang berdomisili di Labuan Haji. Nah, jadi ini beliau tadi malam Jumat, nggih? Nggih, malam Jumat. Malam Jumat, nggih? Nggih, malam Jumat. Nah, bisa diceritakan bagaimana pelungguh tadi malam? Kalau tadi malam ada satu nelayan yang namanya Saparudin. Setelah dia memperbaiki rawi atau pancing rawinya untuk mau pergi melaut, tidak jadi dia. Nah, kebetulan malam itu. Jadi itu asal usulnya, nggih? Iya. Terus ada anjing. Nah, ada anjing bermain-main, dia kira main-main anjing itu sama anjingnya. Tidak tahu sudah ada buaya dua. Nah, satu dilawan bermain, satu yang apa namanya itu mau nerekam anjing itu. Jadi begitu dia lihat, hampir dia kena dimakan. Si Saparudin ini, nelayan ini. Hampir diterkam sama buaya, nggih? Iya, hampir diterkam dia sama buaya. Terus lari dia minta tolong. Lari dia minta tolong ke pelungguh. Iya. Tapi buaya itu sudah masuk dia ke air. Masuk lagi dia ke air. Ke air laut. Ke air laut, masuk lagi dia ke air laut, kembali lah gitu. Nah, terus kebetulan banyak teman di sana juga tadi malam itu, sampai Pak Polisi ada, rekan-rekan semua, teman-teman semua banyak di sana gitu. Nah, setelah itu kita sorot dia pakai senter, ternyata memang buaya itu ada. Buaya itu ada. Sekitar 4 ekor di sini tadi malam. Sekitar 4 ekor berarti. Ya. Nah, tapi kalau pagi itu ada di sekitar depan muara di Sungai Lengkok, namanya sana di Suryawangi. Tempatnya ada jam pagi. 7 pagi itu. Nah, tapi ini setelah mau masuk sholat maghrib, di sini dia ada satu yang kelihatan besarnya lebih dari 4 depa dia, 5 meteran lah atau 4 meteran lah dia itu. Penglihatan Ya, siapa yang 4 tutur, meter? tutur teman yang namanya Wahyu, dikejar dia pakai sampan maghrib itu, dia mau keluar melaut. Buaya yang mengejar sampan yang digunakan, sampan bukan ini sampan ini yang ya, mengejar buaya. Ya gitu. Nah, tapi cuma kan kita penasaran aja, jadinya kan akhirnya kita sampai deg-degan. Tapi ini yang bikin kita kasihan sama nelayan Labuan Haji, tidak berani melaut setelah ada buaya. Setelah ada buaya ini, nelayan tidak berani melaut. Iya. Itu makanya aduh, bagaimana caranya ini untuk mengatasinya. Kasihan teman-teman nelayan. Ya gitu aja, Pak. Nah, terus yang tadi malam itu sempat ada pencarian, Ndak dicari, cuma datang menyaksikan apa iya ada atau ndaknya. Ternyata ada dia itu 4 ekor, sampai disaksikan sama staf desa. Nah, sampai staf desa ada, polisi ada, mantan polisi ada, warga semua menyaksikan jam 11 malam itu. Tadi malam, ya. Malam Jumat itu. Nah, selama ini sudah berapa minggu sih informasi terkait buaya ini beredar? Kalau kita kalau sudah 3 Jumat sudah 3 Jumat sekarang. 3 Jumat. Tapi siangnya Jumat ini belum ada yang muncul siangnya ini. Tapi kalau malamnya itu ada dia kayak tadi malam. Tadi malam ada? Iya, tadi malam. Kalau hari Jumatnya ini belum ada. Ya. Nah, terus ada ndak warga lain yang bisa memberikan cerita atau kesaksian kaitannya sama penglihatannya
terhadap buaya yang berkeliaran di Pantai Labuan Haji ini? Ya kalau kita kesaksian teman-teman itu ada yang sudah jumpa dia tapi takut dia ngomong gitu karena nggak mau diwawancarai, takut nanti salah apa dia ngomong itu. Nah, jadi yang nemukan yang tadi malam itu namanya Pak Saparudin alias Tapung. Alias Tapung. Nggih. Nah, bisa diceritakan informasi yang beredar di masyarakat terkait buaya ini sejak kemunculannya nih ke? Awal-awal kemunculan kan? Kita ndak tahu juga, tetapi setelah itu buaya itu muncul pada hari Jumat itu aja sampai tadi malam Jumat. Nah, kita ndak tahu dari mana usulnya, soalnya dari sejak apa namanya itu buaya ini nelayan pada aman dia, tapi setelah muncul nelayan ndak berani turun, takut. Itu yang beredar lah, keadaan masyarakat yang beredar pasca buaya ini muncul gitu ya. Sehingga orang-orang yang mandi yang jauh-jauh mandi itu ndak berani mandi sekarang, ndak berani. Termasuk pengunjung pantai. Nggih. Nah, ini informasi yang beredar malam Jumat atau seputaran hari Jumat aja dia muncul. Kira-kira kalau dari segi cerita orang tua dulu kaitannya sama buaya nih ke, dari sisi cerita rakyat, dari sisi mitos, kira-kira gimana menurut pendapat Pelunggur? Itu makanya tergantung dari yang sudah menemukan itu aja. Kalau cerita yang dulu itu entah mitos entah bagaimana, karena kita. Tapi pernah dengar cerita itu? Pernah sih. Masalahnya saya juga dulu oleh orang tua, oleh orang kakek, karena saya berasal dari Keruak, sahabat Gledeker. Diduga buaya, ini cerita rakyat gitu yang berkembang, yang harus kita hargai sebagai sebuah barangkali ya kemampuan orang tua dulu, kaitannya sama kemampuannya interaksi sama alam gaib lah gitu. Memang ada ceritanya dulu itu yang tempatnya itu dulu itu bebaluk Rambang, itu buaya dari Rambang dulu itu katanya sih dulu. Pernah saya dengar juga. Bebaluk Rambang ini cerita yang beredar di masyarakat seperti apa? Belum pernah sih kita dengar kalau masyarakat dari Rambang, kan soalnya kan agak selatan dia dari Labuan Haji kan gitu. Cuma kita ini kan yang kita tidak pernah dengar ini buaya laut, cuma buaya sungai aja. Dulu ini yang diceritakan oleh nenek moyang kita dulu, tetapi berarti kalau bahasa Indonesia itu buaya muara yang sering diceritakan dulu. Iya, buaya muara, bukan buaya laut gini. Tapi yang sekarang ini buaya laut. Kok buaya gitu? Laut. Gimana ini? Tadi di belakang layar juga yang dengar informasi di seputaran dermaga itu tempatnya. Di dalam dermaga itu sana tempatnya ada yang melihat dia juga, orang-orang yang bekerja di sana. Di belakang kapal itu, nah, itu di sebelah, yang penting batu dermaga di sebelah selatan dan di sebelah utara. Yang di utara di luar dermaga dia, di dalam dermaga ada, di luar dermaga ada. Gitu. Ini kaitannya sama buaya laut yang sekarang ya? Iya, yang sekarang ini. Kalau dulu laut. Buaya muara. Kalau dulu buaya muara. Gitu. Buaya muara yang berkembang. Iya, yang dulu cerita nenek moyang kita. Nah, buaya muara itu, kita kembali ke cerita nenek moyang, sahabat Gledeker, kawan Gledeker. Jadi saya mengingat kembali kaitannya sama cerita pada malam-malam tertentu, karena informasi yang berkembang juga di Labuan Haji ini hanya pada seputaran malam Jumat dia ini apa ya? Ya, tadi malam Jumat yang tadi malam sana tempatnya yang heboh sekali. Iya. Nah, kalau hari-hari lain atau malam-malam lain? Nggak ada. Nggak ada. Hanya cuma pagi Jumat sama malam Jumat itu. Sampai disaksikan sama Bapak polisi di sungai mana namanya itu?
sana di Lengkok, bagian Suryawangi itu. Di Lengkok itu ada muara juga. Ada muara sana juga satu. Dan kita ini di Kokok Labu Aji, namanya Sungai Labu Aji ini ada juga bermuara, tapi kan tertimbun dia sama pasir. Jadi ndak ada alirannya untuk ke laut gitu. Yang di Sungai ini Labu Aji ini. Nah, kalau dari Sungai kadang-kadang ada airnya langsung ke laut dia. Nah, istilahnya kokok bedah lah namanya itu. Kokok bedah. Nah, bedah kokoknya itu. Tapi airnya itu langsung dia ke laut, dia itu yang di bagian Suryawangi itu, di sungai Suryawangi itu langsung dia bermuara di laut dia itu. Nah, dampak dari buaya laut ini, buaya laut yang selama ini informasinya beredar, dampaknya ke nelayan gitu nggih? Nelayan yang takut karena nelayan ini terlalu banyak ceritanya nelayan ini, karena nelayan ini apabila sudah dorong sampannya langsung dia berlabuh dulu masang umpan, masang umpan rawenya lah itu. Nah, itu makanya dia tidak berani sekarang nelayan yang ada di Labuan Haji ini untuk berlindung sebentar untuk masang umpan. Sudah siapa tahu kita ndak, saking takutnya kita itu akhirnya ndak berani turun masang umpan. Turun sekali sudah dia langsung ke tengah, tapi hanya 1-2 orang. Kebanyakan yang parkir sampan sekarang ndak berani. Nah, menurut Pelonggo sebagai masyarakat Labuan Haji, kira-kira bagaimana cara mengantisipasi buaya ini dari versi pengetahuan kita lah sebagai masyarakat? Hanya satu cara, bagaimana caranya lah pemerintah untuk mengatasi ini biar nelayan bisa soalnya kan satu-satunya jalan harus pemerintah aja yang turun tangan ini. Pemerintah, nggih. Kalau kita sendiri yang turun tangan sebagai masyarakat atau nelayan, peralatan kita ndak ada, bagaimana caranya untuk menangkapnya. Nah, pernah Pelonggo lihat atau dengar nama pawang buaya? Kalau di Labuan Haji ini ndak pernah kita dengar namanya pawang buaya. Pawang buaya. Nah, kalau di luar-luar? Pernah sih kita dengar, tapi dengar di TV gitu. Nah, kalau misalnya karena ini kaitannya sama selalu muncul pada malam Jumat informasinya ya, di seputaran hari Jumat. Kalau yang tadi malam itu memang malam Jumat. Okay. Asumsi sementara malam Jumat lah ya, atau hari-hari Jumat saja tempatnya ini kan muncul. Kalau 2 Jumat, Jumat yang pertama dan Jumat kedua ada dia. Tapi hari ini yang Jumat hari ini yang Jumat tadi malam ada. Jumat tadi malam ada. Nah, dari maghrib itu pagi ada, maghrib ada, sama mulai muncul dia jam 11 malam. Kalau kita kaitkan sama cerita orang tua dulu ini Pak nggih. Kalau kita kaitkan sama cerita orang tua dulu, ini kaitannya sama cara mengatasi buaya ini. Nah, kira-kira apa yang perlu dihadirkan? Apakah perlu menghadirkan pawang buaya untuk mengatasi kekhawatiran warga ini, atau barangkali yang sifatnya profesional untuk agar buaya ini tidak berkeliaran dan mengatasi rasa takut nelayan lah gitu? Jelas otomatis semua nelayan takut dia sekarang ini. Iya. Cara mengatasinya kira-kira gimana? Makanya satu-satunya jalan harus pemerintah yang turun tangan. Entah dia datangkan pawang buaya, kalau kita kaitkan dengan mitos atau budaya atau bagaimana gitu. Nah, pokoknya diatasi sudah sama pemerintah ini. Kasihan soalnya ini nelayan ini, mau dia datangkan pawang buaya silahkan. Nah, mau ndak bagaimana caranya ini? Caranya ini yang perlu ini untuk mengatasi ini. Hanya satu-satunya tempatnya bersandar, kenyamanannya juga nelayan ini harus sama pemerintah supaya bisa teratasi buaya ini. Soalnya kasihan nelayan ini, ndak ada yang berani turun, sampan banyak yang parkir.
Ya, harus bagaimana caranya kita minta tolong aja sudah dulu bagaimana caranya. Kalau kita dengar ini dengar itu, kita juga masyarakat nelayan takut sendiri, kita tidak berani melaut jadinya. Nah, ya sahabat Gledeker, demikian dulu hasil mencari kesaksian atau mencari informasi kaitannya sama keberadaan buaya ini. Nah, jadi dengan adanya buaya ini ada muncul sebuah kekhawatiran, terutama dampaknya paling utama itu sebagaimana yang diceritakan sama tokoh kita ini kaitannya sama peluang mencari rezeki di laut gitu, nggih. Nah, jadi kita akan mencari terus di konten selanjutnya, di berita selanjutnya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mencari kesaksian lain yang bisa sebuah kebijakan kaitannya dengan rasa aman masyarakat yang ada di Pantai Labuan Haji khususnya dan umumnya di pantai-pantai Lombok Timur ini, karena ini juga terkait dengan keanehan, keanehan yang dimana buaya biasanya informasinya secara ilmiah berada di muara gitu, di sungai. Nah, ini di laut. Nah, itu yang mengherankan. Jadi mudah-mudahan kami bisa mencari jawaban kepada para ahli, baik ahli budaya, mitos, alam gaib maupun ahli fakta atau hal-hal lain yang pernah dilakukan oleh kabupaten lain atau wilayah lain dalam mengatasi buaya ini. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.